Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullah ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat-sifat Allah, asma Allah yang ke-17, yakni Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Dalam Al-Quran hanya ditemukan satu kali kata Ar-Razzaq, sedangkan kata Khairur Razikin diulang sebanyak 5 kali. Ar-Razzaq terambil dari kata Razaqo atau rizq, yakni rezeki, yang pada mulanya berarti pemberian untuk waktu tertentu. Rezeki menurut Ibnu Faris adalah pemberian Allah. Menurut Ar-Raghib, yaitu pemberian yang mengalir baik bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Bisa juga berarti porsi dan bagian yang sampai ke tenggorokan dan dijadikan makanan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58 dikatakan, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Ar-Razzaq, yaitu dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki, serta dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Sedangkan menurut Ibnu Atsir, Ar-Razzaq adalah Tuhan yang menciptakan rezeki yang memberikannya kepada para makhluk. Rezeki ada 2 macam, rezeki zahir untuk tubuh seperti kekuatan dan rezeki batin untuk hati seperti ilmu pengetahuan. Rezeki menurut sebagian pakar hanya terbatas pada pemberian yang bersifat halal, sehingga yang tidak halal tidak dinamai rezeki. Sebagai maha pemberi rezeki, Allah menjanjikan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ada rezekinya. Tidaklah ada makhluk yang merayap di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Surat Quran surat Al-Hud, surat Hud ayat 6. Meskipun Allah telah menjamin rezeki kita, namun bukan berarti rezeki itu diperoleh begitu saja, melainkan harus dijemput melalui ikhtiar. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Az-Zumu'ah ayat 10. Dan bila solat telah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, maka Allah pasti akan memberikanmu rezeki sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali ke sarangnya sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat di atas menyiratkan betapa pentingnya berikhtiar menjemput rezeki dari Allah ketimbang berdiam diri dan mengharap belas kasihan dari orang lain. Malah tidaklah baik mencurahkan seluruh waktu hanya untuk ibadah tetapi mengabaikan pentingnya berusaha mencari rezeki. Berkenaan dengan ini, para sahabat pernah menceritakan mengenai adanya seorang yang sehari-hari menafkahkan diri untuk diri dan keluarganya diperoleh dari sumbangan para sahabat lainnya. Rasul pun kemudian berkata kepada para sahabat itu, kalian semua lebih soleh dari dia. Memang ada juga rezeki yang diperoleh secara tidak disangka-sangka, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak mereka duga sebelumnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia duga. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari asma Allah ini, Ar-Razzaq ini, Allah sebagai pemberi rezeki. Allah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi manusia untuk selalu berusaha menjemput rezeki dari yang maha pemberi rezeki. Dengan cara pertama, mengharap rezeki hanya dari Allah. Seorang mukmin hendaknya selalu menyadari bahwa semua kekayaan yang dimilikinya berasal dari Allah. Karena itulah dalam membelanjakannya pun harus di jalan Allah. Sedangkan dalam mencari rezeki, hendaknya kita bersungguh-sungguh, totalitas dalam melakukannya. Bekerjalah dengan segala aktivitas manusia, seolah-olah engkau tidak akan mati selamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, berorientasi kepada rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita menempuh cara yang baik dalam mencari rezeki yang halal. Sebab dengan cara yang baik dan dengan rezeki yang halal itulah Allah akan memberikan keberkahan. Sebaliknya, dia mengharamkan rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang batil. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dia hanya menerima sesuatu yang baik-baik saja. Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti yang dia perintahkan kepada para nabi dengan mengatakan, hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh.
Quran surah Al-Mu'min ayat 52 dan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami anugerahkan kepadamu. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 172, lalu Allah menceritakan tentang seorang yang berwajah kusut dan berpenampilan kumal yang telah melakukan perjalanan jauh. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, namun doanya tidak dikabulkan Allah karena memakai dan memakan barang-barang yang haram. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bersyukur. Setiap kali Allah memberikan rezeki kepada kita dan kita menerima rezeki dari Allah, maka kita diwajibkan untuk mensyukurinya. Bersyukurlah terhadap rezeki yang telah diberikan. Bersyukur terhadap rezeki yang kita peroleh menjadi penyebab bertambahnya rezeki yang akan kita terima. Bahkan Allah pun akan memberi pahala yang berlipat ganda bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Namun bagi yang tidak mau bersyukur, maka Allah janjikan siksa yang teramat pedih. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ar-Razzaq ini harus menjadi sumber landasan sikap dan mental kita sebagai seorang mukmin dengan cara bersyukur atas segala rezeki yang diberikan Allah, membelanjakan rezeki di jalannya seperti membayar zakat, infak dan sedekah, meyakini bahwa rezeki itu telah disediakan oleh Allah kepada semua makhluknya, memaksimalkan ikhtiar dalam menjemput rezeki darinya melalui pemberdayaan potensi yang kita miliki. Caranya dengan mengoptimalkan fungsi akal, ilmu, fikiran dan anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Menyediakan sarana untuk proses sampainya rezeki kepada kita. Bersedia dan berupaya keras menjadi penyebab sampainya rezeki Allah kepada orang lain. Uang receh yang engkau jatuhkan ke dalam tangan-tangan rapuh yang terulur di hadapanmu adalah satu-satunya rantai emas yang mengikat hatimu yang mulia dengan hati Tuhan yang penuh cinta. Khalil Gibran. Laziness makes a man to so slow that poverty and backwardness soon overtake him. Kemalasan membuat seseorang begitu lamban sehingga kemiskinan segera menyusul. Maka marilah kita tutup kajian kita ini dengan ucapan dari Umar radhiyallahu berkata, andaikan syukur dan sabar itu adalah dua ekor unta, aku tidak peduli mana di antara keduanya yang aku kendarai. Al-Bayan wat Tabi'in. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, iman itu ada dua bagian, setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Ihya Ulumuddin. Demikian saudaraku, mudah-mudahan kajian kita pagi ini membawa manfaat bagi kita. Insya Allah marilah kita menjadi hamba yang mencari rezeki-rezeki yang diberikan Allah. Rezeki Allah sangat luas dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.